1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya memberikan judul renungan ini, memikat hati Tuhan. Memikat hati Tuhan. Ketika saudara memutuskan menikah dengan pasangan saudara, di situ ada unsur terpikat, maka saudara komit hidup bersama, bahkan diberkati dalam pernikahan kudus, diikat sampai maut memisahkan. Dan sore hari ini Tuhan mau berbicara tentang memikat hati Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebuah perbandingan antara Daud dan Saul, antara Saul dan Daud. Tuhan menolak Saul, dan Tuhan tidak menyayangkan sekalipun Saul memiliki penampilan yang luar biasa. Dan Tuhan memutuskan memilih Daud, dan Tuhan tidak menyesal memilih Daud sekalipun penampilannya secara kasat mata tidak menarik, tidak ideal, tidak masuk hitungan. Kalau dalam kalimat, kalau saudara mau beli gadget, saudara akan tanya speknya apa ini. Kalau nggak cocok speknya, saudara tidak akan beli. Tuhan menegaskan, kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Itu yang membuat Tuhan terpikat. Bapak Ibu sekalian, manusia akhir zaman semakin pandai memoles penampilan. Dan itu tidak jauh dari satu nama, kemunafikan. Satu istilah, munafik. Semakin pandai memoles bukan hanya penampilan, ternyata memoles juga kepribadiannya, personalitinya, topeng yang dia pakai, bukan keasliannya. Bahkan semakin pandai memoles kesan-kesan rohani yang dia ingin dapatkan dari orang-orang yang dia layani dan yang melihat dia. Kesan berkarunia, kesan mendapat hikmat dalam berkhotbah, kesan di dalam rajin melayani, ada banyak kesan-kesan yang lainnya. Dan kalau itu tidak dari hati, maka dengar baik-baik, khususnya para pejabat yang baru dilantik. Kalau itu tidak dari hati, dengar baik-baik, itu bukan spesifikasinya Tuhan. Sebab Tuhan memilih orang dengan satu spesifikasi yang paling Tuhan cari, yaitu hatinya. Inilah yang memikat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Daud orang biasa, namun Tuhan pakai untuk hal yang luar biasa. Amen. Mungkin ketika tadi Anda didoakan oleh pendeta pembina atau langsung mengikuti secara online bersama dengan saya tadi, saudara merasa sebenarnya aku takut, nggak layak. Tetapi akan ada kepercayaan, ada Roh Kudus yang berbicara kepada pembina saya. Saya diusulkan menjadi pendeta pembantu, diusulkannya naik jenjang kepada pendeta muda, dan para pejabat yang lainnya yang sudah memiliki jabatan bertahun-tahun. Mungkin saya merasa saya sebenarnya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak berani, saya gentar. Tapi dengar baik-baik, ketika Tuhan lihat hatimu dan Tuhan terpikat kepada saudara, dengarkan, engkau akan dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Amen. Daud juga seorang yang pernah jatuh dalam dosa. Dia memiliki kelemahan dan kesalahan-kesalahan tertentu yang dia buat. Menghitung pasukannya lah. Dan beberapa kesalahan lainnya. Bahkan dia merasa sering ketakutan, merasa seorang diri ditinggalkan. Daud juga punya luka-luka masa lalu. Lalu dibilang dia hidup dalam kepahitan, tidak. Tapi dia punya kesan dan pengalaman pahit dalam hidupnya. Tidak dianggap, tidak dihargai oleh ibu bapaknya. Daud punya banyak kelemahan, Bapak Ibu. Baik secara mental, ada kadang-kadang secara mental dia nampak seperti orang yang kurang dewasa. Apalagi penampilan fisiknya tidak diperhitungkan.
Tetapi Tuhan berkata tegas kepada Nabi Samuel, aku lihat hatinya. Ketika saya berkata, Tuhan melihat hati kita, kita bisa menangis. Anugerah Tuhan besar buat kita. Siapa aku ini Tuhan? Engkau panggil aku, Engkau percaya aku. Ada jabatan organisasi kependetaan ditambahkan lagi di depan namaku. Aku percaya, aku yang lemah ini diberi Tuhan kemampuan, kekuatan. Aku yang punya banyak kelemahan, aku akan dimampukan untuk menang dan mengatasinya. Sebab Tuhan bukan memilih orang yang sempurna. Kalau engkau berkata engkau sempurna, tempatmu bukan di sini. Kita semua punya kekurangan, kelemahan. Tapi satu yang membedakannya adalah hatimu yang Tuhan cari. Dan ini yang memikat Tuhan memilih Daud. Daud adalah sang pemikat hati Tuhan. Saya memberikan sebuah tajuk kepada pejabat gereja Bethel Indonesia. Pemikat hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bila renungan firman Tuhan yang singkat ini memotivasi kita senantiasa hidup yang sungguh memikat hati Tuhan. Amin.